Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya sudah sampai video keempat tentang negeri. Bahwa turunan itu sangat luas sekali, dan ini memang perlu usaha yang keras agar kalian bisa memahami dengan sempurna. Dan perlu kalian ketahui bahwa rumus turunan secara umum, jadi ada rumus turunan penjumlahan dua fungsi. Ini saya katakan ini sebagai rumus turunan penjumlahan dua fungsi. Saya misalkan di sini fx sama dengan gx plus minus hx, yang saya katakan dua fungsi adalah gx sama hx, fungsi gx sama fungsi x. Ini maka akan diperoleh seperti yang sudah saya jelaskan pada video pertama dan sudah kalian peroleh di kelas 11 tentang turunan fungsi aljabar. Maka f aksen x nya nanti adalah g aksen x ditambah atau kurang h aksen x. Maka ini juga akan bisa diberlakukan di turunan fungsi trigonometri. Jadi secara umum ini untuk turunan jumlah dua fungsi, dalam hal ini adalah hx sama gx, itu bisa diperlakukan di fungsi aljabar dan sekaligus bisa diaplikasikan atau dihubungkan dengan fungsi trigonometri. Jadi ini nanti yang saya bahas adalah bagaimana kalau ada fx sama dengan gx ditambah kurang hx, di mana gx merupakan fungsi trigonometri dan hx merupakan fungsi trigonometri. Terus bagaimanakah menentukan f aksen x, yaitu g aksen x plus minus h aksen x. Kemudian juga berlaku bahwa ada rumus turunan hasil kali dua fungsi, yaitu ini penjumlahan dua fungsi yaitu gx sama x. Kalau yang sebelah kanan ini adalah turunan, kita akan menentukan turunan dari fungsi trigonometri hasil dari dua fungsi, yaitu gx dikalikan hx, di mana nanti gx nya ini adalah fungsi trigonometri dan hx-nya juga fungsi trigonometri, sehingga nanti f aksen x-nya sama dengan gx dikalikan h aksen x plus minus gx dikalikan h aksen x, ini diam, kemudian ini turun, turun ditambah, yang gx-nya turun dikalikan hx-nya tetap. Ya, itu perlu kalian ketahui. Setelah ini adalah dalam kesempatan ini saya akan membahas yang pertama adalah mencari turunan dari jumlah atau selisih dua fungsi. Kemudian yang kedua nanti adalah saya akan bahas bagaimana menentukan turunan dari hasil kali dua fungsi yang masing-masing merupakan fungsi trigonometri. Ya, saya memulai. Berikutnya adalah contoh yang pertama yang saya katakan tadi, bahwa kita akan menentukan turunan dari jumlah atau selisih dua fungsi. Dalam hal ini gx plus minus hx. Saya misalkan di sini saya punya contoh, misalkan saya punya fx itu sama dengan sin 2x plus cos 3x. Jadi saya punya fx sama dengan sin 2x plus cos 3x. Siapakah f aksen x-nya itu? Ini yang kita bisa. Nah, ini analog. Jadi analog dengan gx itu ada sin 2x. Gx itu adalah sin dari 2x. Kemudian nanti
Hx-nya itu adalah cos 3x. Kalau ada fx sama dengan sin 2x ditambah cos 3x, f aksen x itu siapa? Inilah yang dimaksud dengan menentukan turunan dari jumlah dua fungsi trigonometri. Yang pertama adalah sin 2x, yang kedua adalah cos 3x. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di sini, nah, ini berarti artinya kan fx-nya itu sama dengan, nah, berarti dari sini nanti dari sini gx-nya itu adalah sin 2x. Gx-nya itu adalah sin 2x. Ingat, nah, bahwa di sini untuk menentukan f aksen x yang ditentukan adalah g aksen x. Jadi kita harus langkah pertama adalah menentukan g aksen x. Jadi g aksen x kita tentukan dulu. Nah, ingat kemarin pada video kedua, kemudian saya contohkan ada 16 contoh di video ketiga kemarin. Yang begini, kalau ada ini sini, ini belum saya pakai. Kalau ada fx sama dengan sin gx, gitu kan? Ini rumusnya saya tunjukkan di video kedua. Kemudian saya aplikasikan rumus-rumus itu pada video ketiga. Kalau ada fx sama dengan sin gx, ya, maka f aksen x-nya itu adalah g aksen x gitu dikalikan cos gx. Nah, tetapi ini kalian jangan terpaku pada simbol. Simbol itu bisa berubah-ubah. Jadi simbol itu bisa berubah. Dalam ini misalkan kalau ada fx sama dengan sin gx, maka f aksen x sama dengan g aksen x dikalikan cos gx. Di sini ada simbol fx, ada simbol gx. Kalian jangan terpaku pada simbol. Yang penting dan mendasar adalah bukan di simbolnya, tapi di substansi pemahaman, di pengertian, di konsepnya. Kalau ini menggunakan simbol fx sama gx, maka f aksen x itu kan sama dengan g aksen x dikalikan cos gx. Tetapi kalau andaikan ada orang lain, ya, atau bahkan kalian sendiri atau siapapun menggunakan simbol begini, misalkan saya punya gx sama dengan sin dari katakanlah gx gitu ya, misalkan secara substansi sama di sini fx sama dengan sin gx itu substansinya sama dengan gx sama dengan sin gx. Analoginya itu fx itu analog dengan gx, kemudian gx-nya di sini analog dengan bx. Maka nanti di sini maka ini nanti g aksen x-nya, kalau ini fx maka ini f aksen x, kalau ini simbolnya gx maka ini adalah g aksen x. Nah, g aksen x nanti sama dengan kalau ini sin gx maka g aksen x, kalau ini bx ya g aksen x dikalikan cos gx. Nah, yang saya maksud, jangan kalian itu terpaku pada simbol. Nah, yang penting dalam belajar matematika adalah substansi dan konsep. Jadi konsep paham, simbol bisa diganti-ganti tergantung kesukaan masing-masing orang, atau tergantung dia pakai apa. Jadi saya katakan di sini penting di awal, biar nanti ke depan belajar matematika itu jangan terpaku simbol, tetapi harus terpaku pada substansi atau konsep yang ingin dicapai, atau konsep yang harus dikuasai, gitu ya. Konsep yang harus dikuasai. Nah, sekarang ya, kalau kemarin kita menggunakan ini, simbol-simbolnya adalah fx sama dengan sin gx, simbol fx sama gx, maka aksen x, kalau ini fx ini aksen x, maka kalau ini gx di aksen x cos gx. Itu di situ menggunakan simbol fx sama gx. Andai kata orang lain menggunakan gx sama dengan sin gx, maka g aksen x sama dengan
B aksen X dikalikan cos BX. Andai kata yang lain misalkan menggunakan kata TX misalkan, kata TX menggunakan simbol TX misalkan, TX sama dengan sin dari RX misalnya. Ya ini kalau kita memahami substansi dari konsep turunan trigonometri ini, maka kalian tidak akan bingung. Nah, ini sebetulnya bentuk ini, karena ini saya beri bintang 1, ini bintang yang kedua gitu, bahwa TX sama dengan sin RX secara substansi sama dengan yang saya kotakan di sini, sama. Yang berbeda ada simbolnya, tapi konsepnya sama untuk mencari turunan. Maka nanti ini T aksen X nanti sama dengan apa? R aksen X, begitu. R aksen X cos dari RX, begitu. Nah, misalkan lagi, aja yang lain lagi, misalkan saya punya SX gitu sama dengan sin dari katakanlah VX begitu. Maka yang ketiga ini substansinya sama dengan yang saya kotai pula. Substansinya sama secara konsep. Siapakah turunan S aksen tulisan SX itu? S aksen X nanti sama dengan ini apa? V aksen X begitu dikalikan cos dari VX. Itulah analogi yang harus kalian ketahui. Yang penting dalam belajar matematika, jangan terpaku pada simbol, tapi harus terpaku pada konsep yang ingin kita ketahui atau konsep yang harus kita kuasai, agar nanti kalau ada perubahan simbol kalian tidak mengalami kebingungan, tetapi justru kalian bisa memperluas pandangan-pandangan atau konsep-konsep yang kalian harus kuasai, seperti itu ya. Berikutnya saya langsung bahas yang jelas ke belakang. Nanti harapan saya yang di belakang kalian belajar itu harus betul-betul memahami dari konsep yang harus kalian pahami, harus paham konsepnya. Kalau paham konsepnya, nanti simbol itu diganti tak akan masalah. Contohnya seperti yang saya tuliskan ini, saya jadi jembatan untuk menjelaskan bahwa simbol itu dalam istilah matematika bisa berubah-ubah, tetapi konseplah yang tetap. Jadi konsepnya yang tetap, sedangkan simbol ada beberapa. Saya contohkan yang pertama di sini. Kalau ada fx sama dengan sin 2x gitu ditambah cos 3x, aksen ini siapa gitu ya. Ingat, ini yang dibutuhkan kalau ada fx sama dengan gx plus hx, itu yang dibutuhkan adalah g aksen x sama h aksen x. Nah, di sini bisa dimisalkan gx-nya itu ada sin 2x. Nah, ingat, ini tuh bisa saya analogkan begini, bisa saya analogkan begitu. Gx-nya itu sama dengan sin katakanlah tx, gitu kan? Nah, maka nanti kan g aksen x-nya itu sama dengan t aksen x, dikalikan cos dari tx kan itulah. Jadi yang saya jelaskan tadi. Nah, biar kalian nanti tidak bingung, saya permisalkan ya. Ini kita belajar konsep, tidak belajar simbol. Nah, berarti nanti g aksen x-nya itu kan t aksen x cos tx. Kalau itu saya analogikan ini. Jadi ini saya analogikan bahwa g itu sin tx, maka g aksen x itu sama dengan t aksen x cos tx. Berarti nanti ini dalam hal ini tx-nya itu adalah 2x gitu. Tx-nya itu adalah 2x. Maka t aksen x-nya nanti sama dengan 2. Berarti nanti g aksen x itu sama dengan t aksen x cos tx. Nah, berarti nanti ini g aksen x-nya nanti sama dengan t aksen x berarti 2 cos tx. Cos 2x ini. Nah, berikutnya
saya misalkan kan HX dulu. HX-nya itu sama dengan cos 3x ya, cos 3x. Nah, ini nanti saya jelaskan di sini. Ingat, kalau ada fx gitu, ini sama dengan cos dari dx gitu. Ya. Ini f aksen x-nya itu kan sama dengan f aksen x-nya itu sama dengan g aksen x begitu. Sin tapi ada negatifnya min g aksen x sin dx kan gitu. Nah, lihat video kedua dan video ketiga. Maka nanti ini kalau ini, nah, saya analogkan kalau ada hx itu sama dengan katakanlah cos misalkan adalah sx begitu. Nah, sebetulnya antara fx sama dengan cos ini itu sudah saya jelaskan di sini. Ini kan analog dengan hx cos x, hanya simbolnya yang berbeda. Ini rumus yang awal saya menggunakan fx dengan dx. Andaikan saat ini saya menggunakan simbol hx sama dengan cos sx gitu, maka nanti h aksen x nanti adalah sama min s aksen x begitu dikalikan sin dari s x kan begitu. Nah, sama. Nah, dalam hal ini nanti berarti dalam hal ini. Nah, ini kan hx sama dengan cos 3x. Hx itu sama dengan cos 3x. Maka nanti yang dibutuhkan kan s aksen x. Sx-nya kan 3x. Kalau hx saya misalkan cos sx, maka sx-nya itu adalah 3x. Sx-nya itu adalah 3x. Sehingga nanti maka ini yang diperlukan begitu. Yang diperlukan itu sx-nya kan sama dengan 3x. Sx-nya sama dengan 3x. Maka nanti s aksen x-nya sama dengan 3x. Sehingga nanti ini h aksen x-nya nanti sama dengan, katanya kalau hx sama dengan cos sx, h aksen x itu sama dengan min s aksen x sin sx kan itu kan. Nah, s aksen x-nya kan 3, ada min, berarti min 3 begitu. Sin sx-nya kan 3x, berarti sin 3x gitu. Nah, sin 3x. Nah, berarti ini nanti h aksennya sama dengan min 3 sin 3x. Maka kalau yang ditanyakan f aksen x-nya katanya adalah g aksen x. G aksen x-nya ada ini 2 cos 2x kan gitu. Kalau dia ditambah karena soalnya ini adalah ditambah gitu. H aksennya gini. Karena ini min, asalnya ditambah. Karena ada min, jadi baru sama dengan min 3 sin 3x. Inilah siapa? Kalau ada fx sama dengan sin 2x ditambah cos 3x, maka f aksen x nanti sama dengan 2 cos 2x sin 3 sin 3x. Ya. Nah, itu contoh yang pertama yang harus kalian pahami ya. Ini tadi hanya sebagai bantuan sehingga saya hapus di sini. Nah, ini sebagai bantuan untuk memahami persoalan yang belum terbiasa ya. Sini. Berikutnya saya akan jelaskan contoh yang kedua fx sama dengan 2 cos 5x min sin x. Ini saya permisalkan karena ini masih tahap dasar. Di awal-awal ini masih saya permisalkan, nanti juga akan hari langsung jadi mana. Nah, ini saya misalkan yang pertama itu adalah
Gx-nya itu adalah sama dengan tadi sudah jelas. Gx-nya itu adalah 2 cos 5x. Oke. Nah, sementara nanti hx-nya itu sama dengan sin 8x. Maka formula ini kalau ada fx sama dengan gx min hx, maka f aksen x nanti sama dengan g aksen x min h aksen x. Jadi lagi-lagi yang dibutuhkan adalah g aksen x sama h aksen x. Nah, sekarang lanjut. Coba perhatikan. Kalau di sini gx sama dengan sin 2x sudah di video yang kedua, maka g aksen nanti turunannya 2x dikalikan cos 2x. Nah, begitu juga nanti kalau saya punya hx sama dengan cos 3x gitu, maka h aksen x nanti siapa aksen di situ ya? Turunan dari 3x adalah 3, min itu karena turunan dari cos. 3 ini turunan dari 3x, sin 3x. Kalau dia cos 3x, sin 3x. Nah, ini nanti saya langsung. Berarti nanti ini g aksen x ini nanti ya sama dengan turunannya ini siapa? 5. Turunan dari 5x itu 5. Turunan dari 5 itu 5. Dikalikan 2, 10. Karena cos dia negatif. Nah, ini jadi sin dari 5x. Kemudian yang kedua, h aksen x nanti sama dengan, ingat nanti sini. Nah, kalau ada gx sama dengan sin 2x, maka 2 ini adalah turunan dari 2x. Kenapa ini cos 2x sin 2x kalau diturunkan menjadi cos 2x. Kemudian kalau ini sin 8x, nanti pahit 8. Sin 8x jadi cos 8 ya. Jadi saya ulangi, kalau kita tadi sudah saya jelaskan dinamika langsung seperti penjabaran yang sudah saya hapus tadi, kalau ini langsung, kalau kalian simak di sini bahwa 2 ini adalah turunan dari 2x, sin 2x jadi cos 2x. 3 ini adalah turunan dari 3x, karena turunan 3x itu sama dengan 3. Karena cos 3x, maka ini sin 3x turunannya negatif. Sudah saya buktikan di video kedua saya bahwa cos itu hanya negatif dan sin. Nah, ini juga begitu. Ini 5x, ini kan analog dengan ini. Kenapa min? Karena turunan cos. Jadi kenapa ini min? Karena turunan cos. Kenapa ini 10? Sebetulnya kalau ini 3x, maka turunan 3 itu 3. Kalau ini 5x, turunan dari 5 itu adalah 5 dikali 2, 10. Ini juga begitu. Kalau hx sama dengan sin 8x, maka dengan ini 2 ini adalah turunan dari 2x. 2 ini adalah turunan dari 2x. Berarti turunan dari 8x adalah 8. Kemudian kalau di sin 2x jadi cos 2x, maka kalau di sini sin 8x jadi cos 8x. Seperti itu. Sehingga nanti f aksen x-nya itu sama dengan, kalau dia f-nya 2 cos 5x min sin 8x, berarti f-nya nanti turunan dari ini adalah ini min 10 sin dari 5x begitu. Karena ini kurang, ya kurang. Nah, makanya kalau ini plus jadi plus, kalau ini min jadi min. Kalau ini min, ya min. Nah, sekarang ini adalah turunan dari sin 8x adalah 8 cos 8x. Maka ini jadi 8 cos 8x. Inilah kalau ada fx sama dengan 2 cos 5x min sin 8x, maka f aksen x-nya sama dengan min 10 sin 5x min 8 cos 8x. Nah, ini langsung contoh yang ketiga sekarang. Langsung contoh ketiga. Ini ketiga, maka ini saya misalkan
Gx-nya itu adalah 3 sin 2x plus b. Gx-nya itu. Gx-nya ini. Kemudian saya misalkan yang namanya hx-nya itu sama dengan 4 cos dari 6x min pi per 2. Ya. Jadi misal-misal kan? Berarti nanti f aksen x ya sama dengan apa? F aksen x nanti ya sama dengan g aksen x min h aksen x, karena di sini adalah negatif. Ya, pelan-pelan sekarang. Ingat, ini itu analog dengan ini, Nah, ini. Jadi gx sama dengan 3 sin 2x plus b itu analog dengan hx sama dengan sin 8x, analog dengan gx sama dengan sin 2x. Nah, mencari turunan ini berarti g aksen x langsung. Nah, kanannya ada 3 ya 3. Nah, tadi siapakah 8 ini? 8 ini adalah turunan dari 8x. Nah, sekarang nanti isinya ini turunan dari 2x plus p. Nah, jadi kalau ada 2x plus p itu diturunkan 2 plus 0 karena p itu konstanta. Sama dengan misalkan kalau saya 2x plus 3, maka turunannya kan ini adalah 2 plus 0 sama dengan 2. Kalau saya punya 3x min 5, ingat ini video pertama saya, itu berarti nanti turunannya ini ya 3, turunan min 5 itu 0 gitu kan? Berarti sama dengan 3. Jadi pi di sini analog dengan 3, analog dengan 5. Dia konstanta, begitu. Ini saya hapus. Nah, sekarang berarti ini 3, turunan dari 2x plus p itu kan 2. Nah, turunan dari sin 2x ini jadi sin 2x plus p itu kalau di sin 8x jadi cos 8x. Kalau sin 2x plus p ya jadi sin begitu 2. Kalau sin jadi apa? Kalau sin di cos berarti di cos. Nah, cos begitu 2x plus p berarti sama dengan 6 cos 2x plus p. Kemudian ini ingin menentukan h aksen x-nya ini. Untuk menentukan h aksen ini, bahwa hx yang 4 cos 6x min p per 2 itu analog dengan 2 cos 5x. 10 ini asalnya turunan dari 5x dikali 2. Turunan dari 5x itu 5 dikalikan 2, 10. Min memang cos itu negatif sesuai dengan video yang dibuat saya. Kemudian analog dengan ini, kalau cos 3x ini 3 ini berasal dari turunan 3x. 3 ini berasal dari turunan 3x. Turunan dari 3x itu adalah 3 ini, karena cos jadi ini. Kalau cos jadi ini sama, ini sama. Di sini sama berarti ini ada 4, jadi ini ada min karena dia cos 4 gitu. Cos ini 6x min pi per 2, 6x min pi per 2 ini turunan 6 min 0 sama dengan 6. Turunan dari 6x min pi per 2 itu adalah 6 min 0 sama dengan 6. Kalau turunan dari 5x min 4 ini kan 5 min 0, nah, sama dengan 5. Sesuai dengan video yang pertama saya. Kaitannya di sini. Kalau ada 10x plus katakanlah 20, maka f aksen x-nya ini 10 plus 0 sama dengan 10. Jadi pi per 2 analog dengan 4 analog dengan 20. Sehingga bisa hapus ini min 4, min itu turunannya cos itu negatif. 4 ini 4, turunan dari 6x min pi per 2 itu adalah 6, ini jadinya adalah sin 6x min pi per 2, sehingga sama dengan min 24 sin dari 6x min pi per 2. Terus kemudian siapakah f aksen x-nya? Berarti nanti f aksen
aksen X-nya itu ya sama dengan, katanya kalau ada Fx sama dengan Gx dikurangi Hx, maka F aksen X sama dengan G aksen X dikurangi H aksen X. Ini sama, berarti ini adalah Gx-nya, turunannya adalah 6 cos 2x plus Pi, begitu, min. Nah, min rumusnya, ini ada min dapat, jadi plus 24, karena turunannya ini sama dengan min 24, kena negatif jadi plus, ini sin 6x, sorry, ini kurung, min Pi per 2. Jadi, perlu saya ulangi sini bahwa kalau yang pertama tadi tidak langsung karena jawab. Kemudian untuk yang kedua dan ketiga ini saya secara langsung. Ya, begitu caranya untuk menyelesaikan turunan dari penjumlahan atau selisih dua fungsi trigonometri. Ya. Berikutnya adalah mau saya bahas berikutnya, yang merupakan contoh 4, 5, 6. Tadi contoh pertama, contoh kedua, contoh ketiga tadi dari aplikasi rumus turunan secara umum Fx sama dengan Gx plus minus Hx, maka F aksen X-nya sama dengan G aksen X plus minus H aksen X, yang dikenal adalah rumus turunan hasil penjumlahan atau selisih dua fungsi. Aplikasinya itu kalau dikaitkan dengan fungsi trigonometri, kalau Gx-nya itu fungsi trigonometri, kemudian Hx-nya juga fungsi trigonometri. Sudah saya berikan contoh, yaitu contoh 1, 2, dan 3. Kemudian ini di papan tulis saya tulis contoh keempat, kelima, dan keenam. Ini adalah aplikasi rumus umum turunan dari perkalian dua fungsi, yaitu fungsi Gx dikalikan fungsi Hx. Kalau Fx itu merupakan hasil kali dua fungsi, yaitu Gx dengan Hx, maka turunannya itu adalah Gx dikalikan H aksen X, Gx dikalikan H aksen X, ditambah G aksen X dikalikan H aksen X, seperti ini. Sorry, saya ulangi. Ini saya ingin mengaplikasikan rumus umum yang berkaitan dengan turunan hasil kali dua fungsi, dalam hal ini disimbolkan Gx dengan Hx, maka F aksen X-nya ini rumus umum turunan dari hasil kali dua fungsi itu Gx dikali H aksen X ditambah G aksen X dikali Hx. Jadi rumus umum menentukan turunan dari hasil kali dua fungsi. Nah, ini dikaitkan dengan fungsi trigonometri, karena itu rumus umum yang berlaku pada fungsi aljabar, juga berlaku pada fungsi trigonometri. Ya, jadi kalau tadi contoh 1, 2, 3 aplikasi dari rumus yang pertama ini, sekarang contoh keempat, kelima, dan keenam ini aplikasi dari formula yang kedua. Ya, nah di sini yang dibutuhkan adalah A aksen X sama G aksen X. Jadi kalau ini Fx sama dengan sin 3x dikalikan cos 8x, itu kan analog dengan Fx sama dengan Gx dikali Hx. Gx-nya itu siapa? Gx-nya itu sin 3x. Dan siapa Hx-nya? Maka Hx-nya ada cos 8x. Maka di sini turunannya F aksen itu yang dibutuhkan H aksen X sama G aksen X. Kenapa? Karena Gx-nya sudah ada dan Hx-nya sudah ada, tidak perlu kita cari. Nanti kita langkah pertama mencari siapa G aksen X sama H aksen X. Kita misalkan sekarang ini nanti adalah Gx-nya itu kan sama dengan sin 3x. G-nya itu adalah sin 3x. Ingat tadi. Maka nanti
G aksen X nya nanti sama dengan, nah, turunan ini 3, kalau sin jadi cos, ini 3x atau yang pertama. Ini dimisalkan cos 8 itu HX, nah itu cos 8x, maka nanti dicari di situ. Dimisalkan HX-nya itu adalah cos 8x. Jadi HX-nya ini adalah cos 8x. Maka dicari H aksen X-nya. H aksen X-nya nanti sama dengan min negatif dengan cos. Turunan dari 8x itu ada 8. Kemudian ini sin 8x. Nah, sin 8x. Nah, tadi rumus umumnya itu, ingat, kalau ada fx begitu, kita sama dengan adalah dx begitu, dikalikan hx begitu. Nah, f aksen x-nya tadi kan sama dengan f aksen x-nya dengan gx begitu, dikalikan h aksen x begitu, plus ini pertama saya tulis ulang, gx dikalikan h aksen x ditambah G aksen E begitu dikalikan H dikalikan HX, ini bukan aksen. Jadi sehingga G nya sudah ada, G nya siapa? Sin 3x, sin 3x. Kemudian H aksen X nya siapa? H aksennya ini adalah min 8, nah min 8 begitu, sin 8x gitu, 8x. Kemudian ditambah gitu. G aksen X-nya siapa? G aksen X-nya adalah 3 cos 3x. 3 cos 3x. Kemudian siapa HX-nya? HX-nya cos 8x. Cos 8x. Nah, itu. Berarti sama dengan ini min 8 begitu. Sin dari 3x. Sin dari 8x gitu, ditambah 3 dikali cos 3x cos 8x. Inilah kalau fx-nya sama dengan sin 3x dikalikan cos 8x, maka f aksen x-nya sama dengan min 8 sin 3x sin 8x plus 3 cos 3x ini adalah 8x gitu. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan contoh yang kedua. Ya, bisa dikali itu ya bagus. Nah, sama. Ini kan analog dengan persoalan fx sama dengan gx dikalikan hx. Nah, ini nanti berarti yang dimisalkan pertama fx sama dengan gx kalikan ini, berarti gx sama dengan ini. Gx nya itu sama dengan sin dari 3x min b per 2. Siapa g aksen x nya? Nah, video 2 saya untuk ini bagi turunan dari ini adalah sama dengan 3. Ini jadi cos, ini 3x min b per 2. Berikutnya ini gx sama dengan sin 3x min per 2. Berikutnya adalah hx. Hx nya sama dengan ini cos 2x min p. Ini cara menurunkan, ingat tadi contoh yang ketiga. Berarti ini nanti h aksen x nya sama dengan turunan dari 2x min p adalah 2. Nah, karena dia cos adalah min, turunan dari 2 adalah 2, ini sin dari 2x min p. Nah, sehingga nanti h aksennya ini. Nah, sekarang f aksen x-nya, katanya apa? Ini tetap. Nah, coba kalau ini gx, ini gx, berarti kalau ini tetap. Nah, tetap begitu. Ini kan tadi satu ton dengan tulis ulang. Nah, ini oke lah, saya tulis lagi ulang karena ini adalah agak panjang saya tulis. Berarti ini f aksen x-nya ini kan gx begitu dikali h aksen x begitu
ditambah G aksen X begitu dikalikan HX. Nah, masing-masing sudah ada. GX-nya sama dengan ini. Sin begitu 3x min pi per 2 begitu. H aksen X-nya ini min 2 begitu. Sin gitu. Sin dari siapa? 2x karena enggak cukup agak saya kekanankan gitu. Tapi nanti F aksen X-nya itu sama dengan Gx. Nah, sin dari siapa? 3x min pi per 2. Ya. Dikalikan H aksen X, H aksennya ini min 2 begitu. Sin dari 2x min pi. Kemudian katanya ditambah gitu ya. G aksen X, G aksennya ini 3 cos begitu dari 3x min pi per 2 gitu. Kemudian dikalikan HX, HX-nya cos 2x min pi, cos begitu 2x min pi. Nah, diproses sehingga sama dengan ada min di sini, min 2 sin 3x min pi per 2 ini dikalikan sin dari 2x min pi begitu ditambah 3 cos dari 3x min pi per 2 itu dikalikan cos 2x min pi. Inilah. Nah, jadi kalau ada fx sama dengan sin 3x min pi per 2 dikalikan cos 2x min pi dengan menggunakan rumus ini, maka ketemulah f aksen x-nya sama dengan turunan pertama dari x sama dengan min 2 sin 3x min per 2 dikali sin 2x min pi ditambah 3 cos 3x min pi per 2 dikalikan cos 2x min pi. Nah, kemudian saya contohkan contoh yang ketiga. Contoh ketiga ini analog dengan ini, karena memang 456 itu adalah aplikasi dari contoh turunan dari hasil kali dua fungsi yang dibutuhkan dalam hal ini adalah fungsi trigonometri. Ini saya misalkan, saya analogkan, ini juga saya analogkan bahwa cos tengah X itu sebagai Gx-nya. Jadi ini Gx-nya itu sama dengan cos setengah X. Yang diperlukan G aksen X sama aksen X. Ini G aksen X-nya nanti sama dengan turunan dari setengah dan setengah. Turunan dari setengah X dan setengah. Nah, karena cos, hati-hati, karena cos ini min. Kenapa setengah? Karena turunan setengah X. Ini sin dari setengah X. Gitu. Kemudian berikutnya yang perlu ditentukan, ini kan analog, Gx-nya sama dengan cos setengah X, maka Hx-nya sama dengan sin 1/5 X. Maka nanti Hx-nya itu sama dengan sin 1/5 X. Maka H aksen X-nya nanti sama dengan turunan dari 1/5 itu, 1/5 X itu 1/5, ini berarti cos 1/5 X. Ingat, nanti berikutnya F aksen X itu kalau ini dimisalkan Gx, ini dimisalkan X, maka analog dengan ini F aksennya apa? Gx katanya. Gx begitu dikalikan H aksen X, itu ditambah G aksen X itu ditambahkan Hx ya. Nanti kalau kita terbiasa kita tulis terus menerus, rumus yang awalnya itu tidak hafal, makanya maka menjadi apa? Maka dalam belajar matematika itu hal yang penting adalah terus berlatih, terus mengulang-ulang,
mengerjakan persoalan dengan persoalan yang analog, maka lama-lama rumus-rumus yang awalnya tidak dihafal akan hafal. Kemudian konsep-konsep yang awalnya agak remang-remang menjadi jelas. Jadi kuncinya mahir belajar matematika itu berarti pegang matematik. Ya, kita masukkan di sini. Berarti GX-nya sama dengan cos setengah X. Dikali H aksen X, H aksennya ini. Kalikan 1/5 cos 1/5 X. Ditambah G aksennya adalah min. Jadi ini jadi min karena ada min ini awalnya plus jadi min setengah. Nah, sin dari setengah X begitu. HX nya adalah sin 1/5 dari X gitu. Nah, sorry, X nya itu di atas. Nah, ini. Nah, berarti nanti ini dibagusin sama dengan 1/5 cos setengah X begitu dikalikan cos 1/5 X begitu min setengah sin setengah X dikalikan sin 1/5 X ya. Jadi kalau fx nya sama dengan cos setengah X dikali sin 1/5 X, maka setelah diproses seperti ini f aksen X nya sama dengan 1/5 cos setengah X cos 1/5 X min setengah sin setengah X sin 1/5 X ya.